Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu bertambah, begitu juga yang kita keluarkan zakatnya. Makanya sekali lagi, bahwasannya yang diistilahkan dengan zakat profesi itu nggak ada. Karena mereka alasannya, kesian petani kan setiap panen dituntut dikeluarkan zakatnya. Kita katakan kesian juga kita yang berprofesi sebagai orang yang memang seperti dokter atau apa, kesian juga seharusnya. Kenapa? Karena mereka itu juga memerlukan sesuatu berkaitan dengan kehidupan di dunia ini. Artinya penuntutan pengeluaran zakat tersebut adalah kapan? Setiap tahun, bukan setiap bulan. Kalau seandainya baru punya nih 100, tiba-tiba 5 bulan kemudian nambah lagi emasnya, terus kita meninggal nih, itu termasuk jadi utang awal kita ya? Iya. Kalau misalnya qadarullah seperti itu dan kebetulan pas waktu kita meninggal emas kita itu sudah sampai haul 12 bulan, maka ahli warisnya itu punya kewajiban untuk membayarkan zakat dari si mayit ini. Jadi berkaitan dengan masalah si mayit misalnya dia punya utang enggak? Nah, kita membayar zakat itu hitungannya itu setelah kita melunasi utang-utang kita. Kita punya uang 1 miliar, tapi kita punya utang 500 juta. Dari 1 miliar apa dari 500 juta kita mengeluarkan zakat itu? Dari 500 juta. Itu setelah dipotong utang piutang. Ya kan? Termasuk juga berkaitan dengan orang yang meninggal dunia. Ketika dia memang tidak ada utang, dikeluarkan zakatnya. Ketika dia punya utang, utang dulu yang dibayarkan. Baru pelunasan berkaitan dengan masalah zakat. Kalau misalnya kita usaha, kita punya modal tuh baru balik modal tuh setelah 3 tahun. Itu selama 3 tahun itu modalnya sampai nisab nggak? Jadi sampai 3 tahun itu baru balik modalnya kita. Gitu. Iya. Kalau misalnya ketika baru baliknya setelah 3 tahun, pertanyaan saya, setahun yang pertama atau setahun yang kedua itu, uang yang berkaitan dengan apa yang kita pegang ini, ada nisabnya enggak? Kalau ada nisab, berarti kita keluarkan zakatnya. Kalau seandainya tidak ada nisabnya, ya kan, maka tidak ada kewajiban zakat. Jelas Ibu ya? Ya. Iya. Mungkin emasnya kan nggak sampai 85 gram. Iya. Tapi harga cincinnya itu plus berliannya itu lebih dari misalnya 42 juta itu. Itu harus dikeluarkan. Enggak dikeluarkan zakatnya. Karena emasnya doang yang dituntut oleh Allah SWT emas sama perak. Kalau selain daripada itu enggak. Itu berkaitannya nanti dengan masalah perdagangan dan peniagaan. Allahu a'lam. Silakan. Ustaz, saya nanya, kita bekerja seni ya. Iya. Baru dengar seperti ini kan lewat Pak Ustaz. Iya. Selama ini kan kalau misalnya saya tahu itu, pokoknya kamu dapat honor berapa, keluarin 2,5%, dapat honor berapa. Nah selama ini bertahun-tahun saya kalau dapat honor saya keluarin 2,5%. Iya. Saya nggak pernah melakukan yang namanya haul. Iya. Sebenarnya begini. Iya, itu sedekah biasa kita saja. Kalau kita ingin bersedekah jangan dipaksa dong. Allah nggak menuntut. Jadi dalam Islam itu ada hal. Pertama ada infak. Infak atau nafkah. Nafkah itu kewajiban yang sifatnya suami punya kewajiban mengasihkan nafkah kepada istrinya. Atau seorang ayah punya kewajiban nafkah kepada anak-anaknya. Atau seorang anak yang orang tuanya sudah lanjut, yang tidak punya nafkah lagi, tidak punya pekerjaan, kesian, ya kan? Maka anak punya kewajiban juga untuk mengasihkan nafkah. Nah itu pertama, berkaitan dengan nafkah. Yang kedua ada sedekah. Sedekah itu kita yang uang kita nggak sampai nisab misalnya. Ya, ada orang yang pingin bersedekah, pingin berinfak. Sedekah biasa, hari-hari kayak misalnya ada orang kesian, ya kita kasih 1.000, 10.000, 100.000, boleh, nggak ada masalah. Tapi berhubung kita ini harta kita nggak sampai nisab, ya Allah nggak menuntut untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat itu Allah tuntut ketika sampai nisab dan haul. Nah, yang ketiga, harta yang berkaitan kalau seandainya sampai nisab dan haul. Kita sekarang alhamdulillah punya uang, miliaran mungkin. Tapi Allah adilnya Allah nggak menuntut sekarang lo keluarkan. Enggak.
Nanti kalau harta ini sudah sampai 1 tahun, 12 bulan, hitungan hijriah, baru kamu punya kewajiban untuk mengeluarkannya. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu, atau setiap bulan, itu dianggapnya adalah sedekah biasa. Gak boleh kita tersebut memaksakan. Jadi kata Nabi SAW, la zakata illa idza hala alaihil haul. Tidak ada zakat dalam satu harta kecuali kalau harta itu sudah berputar mengenai haulnya 12 bulan. Artinya apa yang Ibu tadi bilang, bahwasanya ya itu kembali kepada kita yang punya uang tersebut, mau sedekah, mau infak, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kita katakan itu zakat harus dipotong 2,5%, nah ini kita katakan satu kekeliruan. Nah, kita ini kan satu pihak ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Rasulullah mengatakan apa? Wa iyyaka wa kara'ima amwalihim. Wahai Mu'adz, jaga kehormatan harta mereka. Yang bukan zakat jangan kamu ambil loh. Ya kan? Artinya apa? Kita ini kan kadang ditakut-takutin. Kalau harus dikeluarkan begini. Tapi ini enggak wajib zakat loh. Kasihan orang. Ini jaga kata Rasulullah SAW kehormatannya orang-orang yang memiliki harta tersebut. Jangan kita zalim, ya kan? Mengasih tahu sesuatu yang jauh daripada dalil dan hujjah dari Quran dan Sunnah. Wattaqi da'watal madlum. Takutlah engkau terhadap doanya orang yang teraniaya, terzalimi. Meskipun dia orang kaya, tapi dituntut untuk dikeluarkan setiap bulan, ini kan kezaliman. Itu haknya dia kalau dia ingin sedekah. Itu satu kebaikan buat dia. Kali-kali mungkin ada zakat yang dia salah hitung pada waktu tahun yang kemarin misalnya. Itulah makanya untuk mencukupi kekurangan yang ada berkaitan dengan zakat yang kita keluarkan, dengan rajin bersedekah. Tapi sekali lagi, apakah setiap bulan itu wajib? La abadan. Allah mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat ketika memenuhi 2 syarat. Pertama nisab, yang kedua adalah haul. Jelas Ibu? Pertanyaan kayak gini Pak Ustadz, seandainya saya kan tadi saya bilang kata Pak Ustadz 1 tahun 1 tahun, dia bilang seandainya dalam 1 tahun itu nisabnya dia cukup, tapi kata dia dia mempunyai hutang yang harus dia bayar. Katanya apakah dia membayar hutang dulu atau dia mengeluarkan zakat? Mengeluarkan zakat, karena menurut orang tuanya bayar dulu zakat karena zakat itu bisa membuat harta kita bersih. Iya. Yang pertama yang dia diwajibkan atasnya adalah membayar utang dulu. Karena harta yang dia miliki sekarang ini ada hak orang lain berkaitan dengan utang, ya. Utangnya ini utangnya dalam kutip itu dia mempunyai kredit gitu loh. Gimana cara pembayaran? Oh iya. Iya, kalau berkaitan dengan masalah itu tentunya lain ya. Ini utang yang langsung, bukan utang yang tempo yang lama. Kayak misalnya kredit rumah, kredit mobil dan seterusnya kan hitungannya lama. Nah, tapi kalau utang yang langsung kepada orang misalnya, yang haknya itu harus dikasihkan terlebih dahulu. Itu lain hal, itu dia harus langsung. Tapi kalau berkaitan dengan kasus yang tadi, tentu tidak. Karena kan itu dianggapnya seperti orang yang tidak berhutang. Kenapa? Karena hitungannya 15 tahun, 20 tahun, ya kan, baru dia terlunasi utang-utang tersebut. Jadi dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maksud utang di sini adalah berkaitan dengan pelunasan secara langsung. Ya, dia punya janji 2 bulan saya bayar loh Bu Ami. Oke, 2 bulan. Nah, ketika itu masuk juga dia punya kewajiban zakat. Dia hitung, saya punya utang sekian nih, 300 juta sama Bu Ami. Jadi saya sisa uang saya ini sampai nisab apa enggak? Ketika tidak sampai nisab, enggak terkena zakat. Tapi ketika ada nisab, berapa sisanya tersebut? Jelas Bu Ami? Jawabnya, dia punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Adapun berkaitan dengan utang piutang, itu utang piutang yang sifatnya dekat, harus dibayar secepatnya. Adapun yang tadi yang kredit 15 tahun, 10 tahun, itu tentunya dianggapnya seperti orang yang tidak berhutang. Jadi dia mesti bayarin kreditnya dulu atau dia bayar? Enggak, bayarin zakatnya dulu. Zakatnya dulu. Iya. Jadi Pak Ustadz, kalau udah kita beli rumah itu, misalnya tadi kredit harganya 500 juta misalnya, jadi bayar zakatnya berapa Pak Ustadz? 500 apa? 500 juta, kita bayar 10 tahun. Betul. Nah, terus ini zakatnya berapa Pak? Dikembalikan kepada dianggapnya uang murni kita, 500 juta itu, iya. Sekali setiap tahun. Setiap tahun, ya. Setiap tambah nanti kan, karena kan nanti ada potongan-potongan. Kita kan nggak mungkin setiap bulan kan pasti kita bayar.
Nah, automatically karena kejadiannya seperti itu, maka uang yang tersisa dari yang kita sudah bayar tadi itu berapa? Itu dipotongnya. Nah, misalnya bulan ini kita kan bayar berkaitan dengan utang piutang atau berkaitan dengan masalah apapun, listrik dan seterusnya, ya. Nah, sisanya berapa nih bulan ini? Baru kita potong 2,5%. Bukannya beres sekali Ustaz, kalau rumah itu. Makanya di sini ada utang yang harus dibayar cepat, ada utang yang sifatnya tersebut dibayarnya lamban. Artinya seperti ini, kayak tadi tempo 12 tahun, 15 tahun. Berarti setiap tahun dia nggak bayar zakat dong. Nah, ini kan masalah. Sama halnya seperti pengusaha, bisnismen kan ada juga punya utang. Dia ngambil barang kan punya utang. Otomatis. Dari mana dia menghitung zakatnya? Nah, dari uang yang ada yang dia miliki. Jelas ya? Silakan. Jadi saya bilang ini zakat sama sedekah. Kalau zakat itu harta yang kita dapatkan dari mungkin berdagang, nah itu dihitung 1 tahun sampai akhirnya kalau menjadi nisab kita akan menzakatkan harta kita setiap tahun ya. Betul. Itu kita kumpulkan. Artinya umpama saya berdagang kan setiap mungkin saat ini saya dapat nisab, tapi setelah berapa Bulan. kita nggak dapat itu dikumpulkan 1 tahun kemudian baru dihitung pada akhir. Sebenarnya itu paling amannya begitu, Bu. Misalnya begini, kita bulan ini sampai nisab uang kita. Tapi subhanallah bulan depan enggak. Dapatnya pas bulan depan lagi, bulan ketiga. Dihitungnya dari bulan pertama apa bulan ketiga lagi kita untuk haulnya? Bulan ketiga lagi. Karena bulan kedua kita hilang nisabnya ini. Iya kan? Artinya bulan ketiga ini yang kita hitung. Ini adilnya Allah. Allah tidak menanggap lagi yang seperti itu. Makanya sesuatu yang sudah habis, Allah nggak menuntut. Kayak minuman ini kita minum. Ya kan? Atau kita mengasihkan sesuatu yang sudah kita bayarkan. Allah nggak menuntut. Ada orang kadang hatta rotinya, nasinya dihitung sama dia. Kesian, Allah nggak. Ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada makhluk, kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Dia nggak punya kemampuan. Gimana Allah tuntut? Nggak mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Itu kan tadi yang nisab tadi setiap tahun. Tapi kalau mama kita pada saat mama Alia itu kita dagangkan itu mencapai nisab, kita bisa sedekahkan 2,5% tadi. Sedekah terserah kita. Bisa 1%, bisa 2%. Itu kembali kepada kita. Kalau sedekah tidak ada ketentuannya. Ya kan? Tapi kalau misalnya zakat ada ketentuannya 2,5%. Kecuali zakat yang khusus tadi kan. Kalau pertanian dan perkebunan, kalau kita ketika mengelolanya mengeluarkan biaya, berapa persen dituntut oleh Allah SWT? Masih ingat, Bu? 5% kan? Tapi kalau misalnya kita natural aja deh. Ada hasil, alhamdulillah, nggak ada hasil, nggak ada masalah, ya kan? Berapa persen? 10%. Termasuk rikas 1 kali seumur hidup 20%, ya kan? Nah, rata-rata semuanya itu adalah 2,5%. Tapi kalau sedekah atau infak kita kepada anak kita, kepada istri kita, itu tergantung kepada kebutuhan masing-masing. Kalau sedekah misalnya kita mau 1%, ahlan wa sahlan. Allah nggak pernah menentukan. Jadi sesuai dengan kemampuan kita. Ya kan? Tidak dituntut seperti itu. Jadi kalau misalnya menuntut 2,5% harus setiap bulan nih bersedekah, nah ini kan kesalahan. Allah aja nggak pernah menentukan yang demikian. Zakat iya, Allah tentukan 2,5%. Itu batas minimal 2,5%-nya. Jelas? Sama juga sama yang emas tadi ya, Mama. Kita menyimpan emas kayak bukan emas, tapi artinya kita mama deposito atau apa gitu itu melebihi nisab. Jadi saat ini kita sudah mencapai nisab. Nanti tahun depan juga artinya kan itu tetap ada. Jadi di zakatnya. Kalau dengan catatan sampai nisab dan berputar 1 tahun, haul. Iya. Konsekuensi mengeluarkan zakat itu ketika memenuhi 2 syarat, nisab dan haul. Kalau 1 syarat saja nggak ada, Allah nggak menuntut, kecuali sedekah biasa. Kecuali sedekah biasa. Saya misalnya seorang ustadz, ya, itu bisa saja berpenghasilan 50 juta sebulan. Dapat dong kalau masalah nisabnya.
ya kan? Tetapi di sini dituntut untuk sedekah biasa saja, mustahab sunnah, ya kan? Atau infak saja biasa, ya. Tapi kalau untuk zakat nanti ketika sudah berumur 12 bulan baru Allah tuntut mengeluarkan zakatnya. Itu pun dengan catatan ketika 12 bulan itu sampai nisab apa enggak. Gitu kan. Ada kan habis misalnya Pas sampai 12 bulan nggak cukup, nggak harus dong. enggak wajib. Makanya kan banyak orang berhilah sebelum Ramadan. Ya, innamal a'malu binniyat. Kenapa dia kok sebelum Ramadan ini banyak aset-aset yang dijual misalnya. Makanya di sini kan itu kembali kepada dirinya. Allah Maha tahu tentang niatan dia tersebut. Wallahu a'lam. Ada yang lain, Bu? Kita teruskan. Kita Ustaz, jadi intinya ya, yang kita keluarkan itu zakat tiap tahun apa yang kita punya. yang kita punya. Ya, Jadi intinya gitu ya. itu doang, ya. Yang sudah habis tidak dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi artinya apa yang kita punya ya, masih misalnya kalau bahasa mudahnya ya, artinya apa yang ada di ATM nih berapa duit nih tinggal sisanya. Pak Ustaz, Mas, itu yang dipotong. ini kayak gitu. Ya. Kalau misalnya kita punya itu, Pak Ustaz, rumah kita sewain, ya, tapi bukan yang dia tinggal, yang bukan kita tinggal. Iya. Yang kita potong 2,5% dalam haulnya itu, apa yang kita dapat uang sewa, apa seluruhnya dari rumahnya mau uang sewanya? Iya, uang sewanya saja. Karena asetnya masih milik kita. Makanya saya bilang tadi, kita bangun rumah 1 miliar lah anggap. Tapi kan rumah itu bukan soalnya deh. Kan ya kita nggak tinggalin. Tapi kan kita boleh jadi kita bangun rumah nih, ini buat anak kita nanti. Kita kan nggak tahu. Ini atau kita cuma sekedar gampang deh buat si fulan, buat siapa kita nggak tahu. Nah, supaya rumah itu terjaga, terawat, kita sewain deh. Ya. Nah, di situ kita cuma membayar atau memotong zakat kita tersebut dari hasil sewa. Kita memang benar membangun rumah itu 1 miliar. Tetapi menyewakan cuma 100 juta. Kita menghitungnya dari 1 miliar apa 100 juta? 100 juta. Karena kita cuma jual jasa doang, ya kan? Maka dipotong 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta yang kita keluarkan zakatnya. Adapun masalah kan banyak. Orang tua misalnya, oh rumah yang di Kemang buat si Ahmad. Nah, yang di Durensawit buat Halimah deh misalnya. Ya kan itu kembali kepada orang tua. Pak Azhar niat mau jual? Enggak, saya enggak ada niat jual kok. Buat anak-anak saya. Iya kan? Tapi sementara waktu saya sewakan karena anak masih kecil. Ya kan? Wajar dong begitu. Lain halnya begini kasus. Kita beli tanah di mana gitu ya. Di suatu tempat. Kita nggak tahu mau jual apa enggak. Subhanallah. Suatu saat setelah beberapa tahun misalnya, harga di tempat tersebut bagus. Ya kan? Ada terbetik niatan kita untuk menjualnya. Ditawar orang dengan harga yang lumayan. Nah, disitulah nanti ketika kita menjualnya dengan harga yang sudah istilahnya deal, dipotonglah 2,5%. Karena dari awalnya kita nggak punya niatan untuk menjual, tahu-tahu setelah ada tawaran yang begitu luar biasa tingginya, kita pingin menjual. Nah, itu di situ nanti terkena zakatnya. Wallahu a'lam. Itu yang diistilahkan dengan tijaratun mutahakkiratun. Investasi lah dikatakan seperti itu ya kan. Kita cuma investasi saja, kita nggak tahu mau jual apa enggak kan, namanya investasi. Artinya bisa jadi buat anak-anak kita, bisa jadi buat saudara kita, atau bisa jadi nanti suatu saat kalau harganya bagus kita jual. Nah, itu cuma sekali saja pada waktu kita menjual. Wallahu a'lam. Jelas Ibu ya? Tanya lagi satu lagi, seandainya kita punya rumah, sudah punya yang untuk kita sendiri, terus kita beli tanah, beli ada rumah, tapi kita nggak lakuin apa-apa, apakah kita wajib ngeluarin yang kita simpan-simpan itu, walaupun nggak ada tujuan kita buat siapa? Enggak wajib. Nggak wajib. Enggak wajib. Kecuali kalau ibu usahakan. Kayak ibu punya baju banyak kan? Wajib untuk dizakatkan itunya? Kalau bajunya dititip orang gimana? Hah? Bajunya dari hasil itunya, dari hasilnya aja kan? Dititip dari hasilnya doang kan? Ya, artinya kan ada niat untuk membisniskan. Ya, ada yang 1 lemari, ada yang 2 lemari, sepatu banyak. Kan barang-barang kita semua. It's okay ya kan? Tapi dituntut zakat kita. Enggak lah, milik kita nggak ada niat jual. Ya kan? Yang jelas kalau kita nggak punya niat jual barang kita, nggak niat untuk disewakan, nggak terkena zakat. Bayangkan kalau seandainya ada orang, ya kan,
banyak punya baju, banyak punya sepatu misalnya, ayo keluarkan zakatnya. Kan enggak. Cuma kan bahasanya Islam lain, tabdzir. Jangan-jangan nggak dipakai, cuma sekali doang dipakai waktu keundangan ini, atau ada kawinan keluarga ini, dan seterusnya. Setelah itu nggak dipakai lagi. Iya kan? Siapa? Badorce pernah nanya, dizakatin nggak Ustaz? Aduh, enggak, bilang. Nggak perlu dizakatin lah, iya kan? Kenapa? Ya itu dia nggak punya niat jual, kecuali kalau dia sewakan, atau kalau dia sifatnya tersebut pingin jual lain hal. Kalau dia cuma sekedar pajangan dia, atau apa, nah itu bahasanya Islam paling kok banyak banget beli pakaian buat apa? Misalnya kan itu nanti kategorinya mubadzir apa enggak gitu kan? Kalau dipakai ya boleh-boleh saja. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau berkaitan dengan zakat nggak ada. Lagi ya. Oh enggak. Itu niat itu tempatnya di hati. Jadi niat itu tempatnya di hati. Segala ibadah apapun, sholat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita. Nah kalau misalnya kita ngasih seseorang, Bu, ini duit. Loh, duit apa Pak Ustadz? Maaf Bu, nih zakat saya. Loh maaf, saya nggak nerima zakat. Ya, jadi kita, ya, gimana? Saya nggak ada uang murni loh. Saya ini saja. Oh, maaf saya bukan mustahik zakat. Kan ada orang yang punya izzah seperti itu. Memang dia nggak berhak. Yang berhak menerima zakat berapa golongan? Ayat dalam surah At-Taubah 8. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. Innamal sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah, itu surah At-Taubah ayat 60. Surahnya surah ke-9 ayat 60. Nah, itu kan nanti fakir, miskin, kemudian mu'allaf, kemudian amil zakat, kemudian selanjutnya ar-riqab, budak hamba sahaya. Nah budak ini kan nggak ada sekarang, tapi bisa dianalogikan dengan kayak kasus dulu ada kapalnya orang Indonesia yang dibajak, ya kan, di daerah Somalia apa itu. Nah pemerintah kan keberatan untuk mengeluarkan dana, padahal zakatnya dari menteri-menteri atau apa cukup untuk melunasi pembajakan itu misalnya. Itu bisa dimasukkan kategori budak hamba sahaya. Kemudian yang selanjutnya setelah riqab al-gharimin, orang yang punya utang. Yang terlilit utang ya. Artinya betul-betul sudah terlilit, dia nggak sanggup lagi untuk menjalankan roda kehidupan ini karena penuhnya utang dia. Kemudian yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah ini bisa dua, ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu ya kayak kejadian di Suriah misalnya para mujahidin, ya kan? Kita danain untuk membeli senjatanya atau keperluan-keperluan yang mereka lakukan ketika menghadapi penguasa yang zalim. Kemudian ada yang umum. Umum itu misalnya kita punya anak angkat. Kita sekolahkan dia. Sampai dia tersebut jadi mahasiswa atau sampai lulus lah universitas. Itu boleh diambilkan dari uang zakat. Fisabilillah. Ya, jadi kita nggak perlu mengasihkan. Kalau kita kasihkan langsung kan habis, jangan nih nanti. Jadi kita simpan nih, kita ada ATM khusus lah untuk masalah beasiswa ini. Nanti ketika dia harus bayaran, memerlukan sesuatu, kita ambilkan dari uang ini. Jelas Ibu ya? Nah itu berkaitan dengan fisabilillah. Atau untuk keperluan Islam lah, dakwah, ya, bangun sekolahan, bangun rumah sakit, kecuali jangan membangun masjid. Kalau masjid nggak boleh dari uang zakat, kecuali cuma kamar mandinya doang. Kamar mandi kan bukan masjid. Iya, innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiban. Allah itu thayyib, maha indah, maha bagus. Allah tidak mau menerima kecuali yang bagus. Rasulullah aja nggak mau menerima uang zakat. Rasulullah ya, dari sedekah kita boleh, yang jelas bukan zakat. Nggak boleh uang zakat nih kita kasihkan untuk membangun masjid. Boleh cuma sekedar untuk beli apa? Untuk hal-hal yang berkaitan dengan kamar mandi. Atau berkaitan dengan masalah mungkin membelikan hal-hal yang sifatnya tersebut pendukungan buat masjid. Menyewakan tendanya atau apa. Hah? Rasulullah nggak mau menerima zakat. Air wudhu nggak apa-apa kan? Nggak disolatkan di situ. Karena sekarang ini kamar mandi sama tempat wudhu itu bersatu. Ya, nggak ada masalah. Tapi kalau buat masjid, uang zakat nggak boleh.
Allahu a'lam. Jadi kalau di ini sumbangkan ke masjid itu kalau sedekah ada Sedekah biasa saja, yang sedekah atau infak kita biasa saja. Iya. Kalau zakat enggak. Nah, zakat boleh untuk marbutnya. Petugas-petugas yang ada di masjid kalau dia itu memang bagian daripada bagian daripada orang miskin atau 8 golongan yang mustahik zakat, yang berhak untuk menerima zakat. 8 golongan ini sangat luas sekali, ya kan? Adanya zakat ini kan untuk mengayakan orang, supaya orang ini nggak minta-minta. Karena meminta-minta ini aib loh, malu sebenarnya. Malu. Kata Rasulullah, mazala rajul yas'al fayas'al, fa'yati yaumal qiyamah ayyalqi Allah ya, laisa fi wajhi minal lahm. Bahwasannya terus manusia itu meminta-minta, ya kan? Sampai dia tersebut nanti ketemu dengan Allah, mukanya tersebut tanpa ada dagingnya. Maksudnya nggak ada rasa malu, tengkorak sudah, ya kan? Orang kan malu minta. Kata Rasulullah, ayyadul ulya khairun min yadus sufla. Tangan yang di atas itu tetap lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Malu. Ya kan, malu minta-minta sama orang. Kalau kita ini punya kekuatan untuk bekerja, kenapa kita harus minta? Ya. Subhanallah. Makanya kan di dalam Al-Qur'an itu lis-sa'ilina wal mahrum. Zakat ini ada orang yang sanggup untuk meminta, ada yang orang yang nggak sanggup untuk meminta. Mahrum dia. Ya Allah, malu deh, enggak deh, lebih bagus begini aja. Karena hatinya itu memang kuat, izzahnya, kehormatan dia. Allahu Akbar. Pak Ustadz, saya juga dengar dari saya pernah dapat ceramah karena ini kita juga kalau ngasih zakat kan ada orang di arah sana dulu. Tapi Iya. nanti kita harus cari lingkungan kita terdekat. Betul. Sebenarnya yang paling bagus itu, kalau orang tua kan enggak. Karena itu kewajiban kita nafkah. Anak-anak kita kewajiban nafkah. Kemudian istri kewajiban nafkah. Tapi kalau misalnya suami boleh nggak dikasihkan zakat? Kalau suaminya fakir, miskin ini. Kenapa? Karena kan kita nggak kewajiban kita ngasih ngasih apa namanya? Kalau suami ngasih apa namanya? Nafkah wajibah. Ngasih nafkah ke suami. Sedangkan istri nggak wajib. Kalau Ya kan? suami ke istri dia nggak bisa kasih zakat. Makanya kalau misalnya ini tahu, ini kejadian yang mungkin suatu hal yang tetapi boleh. Seorang istri yang kaya raya, dia boleh untuk mengasihkan zakatnya dengan catatan si suami memang tergolong 8 golongan tadi, miskin, fakir. Tapi rata-rata kalau sudah kawin dengan orang kaya, biasanya sudah berubah ekonominya kan. Nggak ada hak lagi dia tersebut untuk seperti itu. Nah, paling bagusnya untuk mengasihkan zakat, kita lihat dulu saudara-saudara sekandung kita. Dia orang kaya apa tidak? Kalau dia termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat, dia duluan yang berhak untuk menerima zakat kita. Orang tua boleh nggak? Nggak boleh. Orang tua kewajiban nafkah kita. Tapi kalau sedekah, Sedekah boleh, infak namanya. infak duluan. Infak orang tua. Kalau orang tua kita sudah nggak ada lagi untuk punya kemampuan ma'isyah, boleh, kita punya kewajiban malah. Makanya kan ketika ada anak yang orang tuanya mengambil hartanya, karena terdesak, dia ambil harta anaknya untuk mencukupi kebutuhan dia hari-hari. Anak ini betul-betul marah, ya kan? Melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bapakku ini mencuri hartaku. Maksudnya nih, tolong dong dieksekusi. Maksudnya kan potong tangan nih. Subhanallah, ini anak memang qillatul adab namanya, anetika. Kata Rasulullah SAW, ittaqillah engkau, takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rasulullah? Perhatikan dia. Dia begitu itu karena perlu untuk menyambung hidupnya dia. Kamu ini punya kewajiban untuk mencukupi dia ketika dia tidak mampu seperti itu. Ketahuilah kata Rasulullah, anta wa maluka li abik. Kamu dan harta kamu itu milik orang tua kamu. Karena kita sebagai anak, bagaimanapun kita mencukupi, kita sediakan rumah, mobil, pembantu-pembantunya sekalian, itu tidak bakalan mampu untuk membalas kebaikan orang tua. Kata Nabi SAW, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtari fayu'tiqah. Tidak bakalan seorang anak mampu untuk membalas kebaikan kedua orang tua, bagaimanapun dia membalasnya. Kecuali kalau orang tuanya itu budak, hamba sahaya, dia beli, kemudian dia bebaskan, baru bisa untuk membayar kebaikan orang tua. Tapi di zaman kita suatu hal yang impossible, hal yang mustahil, yang seperti itu. Nggak ada perbudakan lagi di zaman sekarang ini. Nah, dihapus oleh Islam. Ya. Nah, artinya apa? Orang tua kita nggak berhak untuk menerima zakat kita, karena itu kewajiban nafkah.
Yang paling pertama yang berhak itu adalah saudara sekandung dulu, orang yang ada di lingkungan kita. Nah, kita ini kadang baik di luar, Masya Allah, jor-joran. Saudara kita kesian, miskin. Ya kan? Cukupi dulu saudara kita. Dia cukup sudah, maka baru kita keluar. Kenapa? Karena kalau kita sedekah dengan saudara kita, dengan keluarga kita, itu dua hal yang kita dapatkan. Pertama, pahala dari sedekah dan zakat kita. Yang kedua adalah dengan kita bersedekah dan berzakat dengan keluarga tersebut, mempererat hubungan silaturahim kita. Semakin erat, semakin Masya Allah kita hubungan dengan keluarga. Makanya, saudara sudah pada kaya, kita lihat sepupu-sepupu kita. Paman-paman kita, bibi-bibi kita. Sudah pada kaya juga. Baru kita lihat tetangga-tetangga kita misalnya. Ya kan? Tetangga sudah pada, Masya Allah, teman-teman dekat kita. Baru nanti keluar kota atau keluar negeri, ya kan? Kita cukupkan dulu yang ada di sekitar kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ketika Mu'az bin Jabal diutus ke Yaman, kata Rasulullah, wa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Kalau seandainya mereka tersebut mau taat, wahai Mu'ad bin Jabal, kepada engkau berkaitan dengan sholat yang 5 waktu, maka ajarkanlah bahwasannya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang kaya yang ada pada mereka, yang dimana harta tersebut dikembalikan kepada fakir dan miskin, orang yang ada di antara mereka juga. Baru keluar. Kalau sudah full, sudah penuh, orang tersebut pada kaya semua. Dan itu nanti terjadi di akhir zaman. Orang pada kaya semua, pada menolak untuk menerima zakat. Lah. Kalau ada orang yang menolak menerima zakat, berarti sudah dekat ini tanda-tanda kiamat. Ya. Allahu a'lam. Kata-kata kan, kalau masih ada yang di lampu merah apa itu, nah berarti masih jauh kiamat. Nah, apa bedanya fakir dan miskin? Apa bedanya, Bu? Iya, benar seperti itu. Ada 15. Tapi yang paling benar itu, kalau fakir, itu kebutuhan primernya nggak ada. Rumah nggak ada. Kemudian pakaian sulit. Ada cuma sekedar yang satu di badan. Atau mungkin 1-2 biji, hasilnya 1-2 helai pakaian saja. Kemudian juga makan hari-hari sulit. Itu fakir. Kebutuhan primernya nggak ada. Sandang pangannya itu sulit. Itu fakir. Kalau miskin, primernya ada. Dia alhamdulillah masih punya rumah. Ya. Makan pun insya Allah bisa. Meskipun dipaksakan misalnya. Pakaian pun juga alhamdulillah. Meskipun tidak terlalu banyak. Tapi sekundernya yang nggak ada. Ya, sekunder. Mau nyekolahkan anak nggak ada duit. Mau ke rumah sakit, waktu sakit, nggak ada duit. Nah, itu kan sekunder semua. Nah, itu yang disebut dengan miskin. Gampang kan untuk membedakannya? Artinya kalau misalnya ada orang-orang mungkin di kampung-kampung itu punya rumah. Ya, bisa untuk makan meskipun kata orang Arab al-ladhifi seadanya. Tetapi, ya kan, mereka sekundernya nggak ada. Nah, kebanyakan di Indonesia ini miskin, bukan fakir. Insya Allah masih ada yang makan lah. Untuk tinggal pun juga meskipun seadanya masih ada. Tapi miskin ini yang banyak di Indonesia. Kebutuhan sekundernya itu yang nggak ada. Untuk menyekolahkan anak, ketika sakit misalnya, dia harus ke dokter, ya kan, berpikir karena nggak ada duit. Nah, itu adalah miskin. Ya. Kalau kita kasih zakat itu lebih baik kita pakai orang yang lebih mengerti atau kita sendiri yang ngasih? Itu kembali kepada kita. Boleh ke kita, kalau kita tahu nih si fulan memang dia punya hak untuk menerima zakat misalnya, maka kita kasih nggak apa-apa langsung. Atau nitip misalnya, mungkin ada di antara kita, Bu tolong dong, di kampung saya kesian nih, saya ada sih uang zakat cuma sedikit. Ibu mau nitip nggak buat di kampung ini? Nah, itu kembali kepada kita. Oh ya oke, saya titip deh buat yang di sana. Itu nggak ada masalah. Yang jelas, uang zakat itu untuk pengeluarannya itu kembali kepada kita.
Makanya alangkah bagusnya dikelola kan. Hah? Nafkah dong. Nenek apa ya kan? Orang tua ke atas, termasuk nenek, kemudian buyut-buyutnya kan, termasuk kita anak, cucu, cicit, termasuk ke bawah-bawahnya itu kita nggak boleh ngasih zakat, nggak boleh. Yang boleh itu saudara sekandung. Nah, saudara misalnya ada anak-anaknya saudara, keponakan-keponakan kita, boleh menerima zakat kalau dia tersebut kategorinya termasuk 8 golongan tadi. Ada yang lain Ibu? Ya. Iya. Iya. Karena 1 bulan nggak mencapai nilai 45 45 gram itu senilai Iya. 45 juta misalnya. Iya. Kalau 9 nggak mencapai 45 dikalikan setahun berarti kan mencapai jadi ratusan misalnya. Itu masuk berarti kan? Masuk, itu yang disebut dengan zakat al-mustafad. Misalnya begini, kita punya kambing 39, yang satu bunting. Kan belum tahu nih lahir dalam selamat apa enggak. Tapi sebagai wujud kita ingin mengeluarkan zakat deh. Anggaplah yang bunting itu dihitungnya 2, jadi 40 kan. Maka kita keluarkan zakat aja 1 ekor misalnya. Itu yang disebut dengan zakat al-mustafad. Misalnya juga sama halnya tadi yang Ibu sebutkan tadi kan. Kalau dihitung-hitung ini nggak sampai nisab. Tapi kalau digabung semuanya bisa sampai nisab. Ya kan? Artinya apa? Secara hukumnya ya artinya bukan wajib ya. Artinya afdoliyah saja. Ya. Sama halnya kita punya 2 perusahaan ini. Satu di sini, Jakarta, satu di Kalimantan. Ini manajemennya berbeda. Tapi kalau kita pisah, belum sampai nisab. Tapi kalau kita gabung, sampai nisab misalnya. Nah boleh seperti itu, nggak ada masalah. Tapi secara hukum, boleh kita pisah. Berarti kita nggak ada mengeluarkan zakat pada waktu tahun itu misalnya. Wallahu a'lam. Yang jelas nih, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita nggak ada niatan untuk menjual, maka nggak ada zakatnya. Kapan ada zakatnya? Ketika sesuatu itu kita niatkan untuk menjualnya. Baru terkena zakat. Saya ini Bu, sarung itu numpuk, dikasih orang setiap Ramadan. 1 kodi, bagus-bagus lagi, saya pakai enggak. Kasih hadiah deh. Itu pun masih ada, nggak terpakai sampai sekarang. Baju koko, Ustadz kan banyak lagi, manis deh kalau bulan Ramadan. Dikasih koko, sarung. Sampai 50 kadang. Kita buat nggak bakal pakai ini. Ya kita kasihin deh sama orang, kita kasihin lagi. Nah artinya kan boleh jadi karena dia dikasih, boleh jadi dia memang membeli. Kayak sepatu tadi, atau baju, sama halnya dengan mobil. Kalau dia memang nggak ada niatan untuk menjual, nggak ada niatan untuk menyewa, kita nggak bisa memaksakan wajib sedekah, wajib zakat, nggak bisa. Tapi Pak Ustaz, sekarang nih tahu misalnya, kita tuh mengeluarkan zakat satu haul ya per tahun. Nah kita tahu kita harus punya minimal hartanya segitu, kita harus keluarkan zakat. Nah kan bisa aja walaupun nggak niat gitu ya, terus kita beli banyak properti atau beli mobil daripada ngeluarin zakat, itu gimana jatuhnya dosanya tadi ya? Makanya kembali kepada niat kita. Innamal a'malu binniyat. Apakah dengan dia cara seperti itu mau lari dari zakat? Ataukah cuma memang membeli sebagai suatu hal memang kebutuhan dia? Makanya itu kan masalah hati. Kita ini menghukumi secara zahir. Ya, nggak berani kita tersebut misalnya menghukumi orang, oh niatan kamu begini. Na'udzubillah. Makanya kan ketika yang kasus kemarin itu kan ketika ada seorang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Rasulullah mengatakan ittaqillah, takut engkau kepada Allah SWT. Lima qataltahu, kenapa kamu bunuh dia? Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Usamah bin Zaid beralasan, ya Rasulullah, dia tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat ini karena kan takut akan pedangku. Kata Rasulullah SAW, ittaqillah, takut engkau sama Allah Subhanahu wa taala. Nahkumu bidzahir. Kita ini enggak tahu apa yang ada di lubuk hati dia tersebut. Lam usyakkika quluban nas, lam ub'as li usyakkika quluban nas. Aku ini diutus bukan untuk mengorek hatinya manusia. Nahkumu bidzahir, menghukumi manusia secara zahir. Saya enggak tahu kok beli mobil banyak banget. Saya tanya buat siapa Bu? Oh buat si Ahmad, buat si Pak Glenn, buat si ini, buat si ini. Itu alasan buat kan? Saya nggak tahu apa yang di hati. Itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk orang yang seperti itu. Saya lihat kadang, loh banyak banget nih mobil. Saya berhusnudzon saja. Mungkin 1 buat dia, 1 buat istrinya. Mungkin anaknya ada 7 misalnya, 1-1 dikasih mobil.
Siapa tahu, kita kan nggak tahu, berhusnudzon saja. Tapi kalau kita misalnya beli sesuatu, usahakan dimanfaatkan. Ya kan? Jangan sampai tadzir, mubadzir. Seperti itu. Termasuk masalah apapun, pakaian, sepatu atau yang lainnya. Jadi bicaranya Islam itu cuma berkaitan dengan masalah tabdzir apa tidak tabdzir. Seperti itu saja. Tabdzir itu kan kalau seandainya sesuatu itu tidak dimanfaatkan, sayang kan, rugi. Seperti itu saja. Wallahu alam. Tapi kalau masalah zakatnya, kalau dia tidak ada niatan untuk menjual, tidak ada niatan untuk menyewakan, maka kita nggak bisa menuntut dia untuk mengeluarkan zakatnya tersebut. Wallahu alam. Ustaz, boleh tanya di luar topik? Boleh. Ustaz bilang gitu, saya mau nanya ini rumah. Rumah itu, saya pernah dengar dulu setiap rumah itu, setiap ruangan itu ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti dipakai apa nggak dipakai gitu. Itu gimana tuh Pak Ustaz? Maksudnya gimana maksudnya? Iya, memang kan Kita punya rumah, kita nggak sewain, tapi kan tidak dipergunakan. Apakah nanti di akhirat kita akan juga untuk apa itu? Apa kita jawab atau gimana? tapi setiap segala sesuatu yang kita perbuat tentu dipertanyakan. Nah, kita niatan itu apa? Untuk apa dan seterusnya. Tapi berkaitan dengan masalah harta kan, Allah cuma menanya, min aina kasabta wa min aina anfaqta. Dari mana engkau mendapatkannya dan kemana engkau infakkan. Itu kan termasuk rumah yang kita beli, termasuk juga apapun, pakaian, baju dan seterusnya. Itu saja pertanyaannya Allah Subhanahu wa taala, min aina kasabta wa min aina anfaqta. Tapi tentunya mungkin luas pembahasannya. Nah, itu yang kita nggak tahu. Makanya usahakan kalau toh kita ini beli sesuatu, bermanfaatlah. Paling tidak, ya itu kan mungkin kita niatan untuk beli mobil yang ketiga atau yang keempat, kali-kali ada tamu deh. Takut nanti kita, ya kan, tamu tersebut kita nggak bisa servis, kita kasih mobil dengan sopir, insya Allah dia bisa jalan, ya kan? Kita nggak tahu, ya. Artinya niatan dia seperti itu misalnya. Artinya itu kembali kepada niatan kita masing-masing. Wallahu a'lam. Tapi cukup insya Allah. Alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.